Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap dan mendoakan semoga teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Video kali ini kembali lagi kita akan membahas cuplikan video yang terupdate yang menjadi perbincangan hangat hari ini. Dan semoga ini bisa memberikan tambahan informasi terbaru buat teman-teman semua. Dan saya juga berharap ini bisa mengedukasi kalian ya. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, silahkan kalian bisa melihat link pembelian di sematan komentar video ini. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera bahas videonya satu persatu. Let's do this. Let's go teman-teman. Semboyan Partai Wong Cilik PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah anti KKN demokratis. Bohong, PDI Perjuangan ternyata diktator, KKN sarang koruptor, lupa Wong Cilik. partai munafik. Partai Aduh, ini jauh dari kata bahaya demokrasi. tah. Ketua partai hanya dapat dijabat oleh Megawati Soekarno Putri dan keturunannya. Begitu juga dengan orang dalam PDIP diatur oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Nasaruddin Kiemas, anggota DPR RI yang meninggal dunia sehingga harus digantikan. Secara aturan pengganti Nasaruddin Kiemas harusnya adalah Rizky Aprilia. Namun Hasto sewenang-wenang menggunakan kekuasaan partai untuk mengangkat Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI pengganti. PDIP Masiku ya akhirnya kedapatan korup. Ada kabar panas nih dari Senayan. PDI Perjuangan resmi menetapkan Puan Maharani sebagai calon tunggal Ketua DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Ya teman-teman, alias nggak ada saingan. Gimana tanggapan Calon kalian tunggal. soal ini? Keputusan ini muncul karena nggak adanya perubahan dalam UU MD 3. Berdasarkan aturan, partai dengan suara terbanyak di pileg otomatis dapat kursi pimpinan DPR. Ya, itu jelas. Dan siapa yang dapat suara terbanyak? Tentu aja PDI Perjuangan dengan lebih dari 25 juta suara. Berarti PDIP yang paling berhak. Tapi apakah pilihan ini otomatis terbaik buat kita? Di sisi lain, Said Abdullah dari DPP PDIP bilang keputusan ini udah final, nggak ada perdebatan lagi. Puan jelas satu-satunya kandidat dari PDI. Tapi di balik keputusan ini, teman-teman, ada hal yang bikin kita mikir, apakah ini langkah strategis atau hanya sekedar tradisi politik keluarga? Gini deh, di politik kita harus lihat lebih dari sekedar angka dan nama besar. Puan memang punya pengalaman, tapi apakah dia mampu membawa perubahan yang kita butuhin di DPR? Ingat teman-teman, DPR bukan sekedar soal duduk di kursi pimpinan, tapi soal gimana sih suara rakyat itu bisa benar-benar tersampaikan. Apalagi isu-isu kayak korupsi, pendidikan, dan ekonomi butuh perhatian serius. Kita butuh pemimpin yang nggak cuma simbolis, tapi juga efektif. Jadi teman-teman, apakah keputusan PDIP ini emang dengan kemajuan bangsa atau cuma sekedar bagi-bagi kursi kekuasaan? Itu Apakah hanya sekedar bagi-bagi kursi kekuasaan? Kayaknya seperti hal itu yang kita lihat di mata kita hari ini ya. Bagi-bagi kekuasaan. Fungsinya tidak terlalu jelas teman-teman. Contohnya apa? Yang diinginkan rakyat untuk undang-undang perampasan aset segera disahkan sampai detik ini, sampai Pak Jokowi sudah purna tugas, tidak disahkan juga. Tapi katanya ada bocoran bahwa Pak Prabowo ingin mendesak DPR untuk sahkan perampasan aset. Tapi mereka berdalih ya. Mereka mengatakan kata perampasan itu tidak elok di bangsa ini. Astaga, masih berpikirkan soal kata ya, pemilihan kata. Padahal Indonesia sudah puluhan tahun terpuruk dengan orang-orang yang melakukan korupsi dan merugikan negara. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Saya Menyala ingin wapresku. mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bapak Ibu yang ada di depan saya ini adalah orang-orang terpilih untuk mengelola negara sebesar Indonesia. Luar Ini biasa kita ya. perlu kerjasama tim. Kita harus kompak. Tidak ada lagi ego sektoral. Forkopimda harus kompak. Kepala-kepala daerah ini terutama harus kompak juga dengan kabupaten, kota-kota sekitarnya. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain
selain program Bapak Presiden Prabowo. Dengar-dengar foto Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka tidak dipajang ya di ruang rapat DPR RI. Ini ketuanya lupa kali ya menginstruksikan bawahannya untuk memajang foto presiden dan wakil presiden berdampingan. Ini kan kita di bawah kepemimpinan nasional, di bawah kabinet merah putih, kok fotonya cuma presiden gitu. Ya artinya mungkin maklum ini ya harusnya kan presiden dan wakil presiden gitu. Tapi itu terserah kalian sih, itu hak kalian mau memasang atau tidak. Karena mungkin pimpinan kalian sudah menyiapkan foto terbaiknya untuk menggantikan foto Gibran. Dan kalau misalkan itu sampai terjadi, ya kami sebagai masyarakat hanya bisa membayarnya di pilkada nanti. Ya, nanti kita lihat saja di pilkada nanti katanya ya. Beberapa ekor pengemis dari Jakarta yang datang ke Solo diusir oleh polisi setempat karena teriak-teriak. Mereka dari luar kota datang ke Solo bikin gaduh di rumah Pak Jokowi. Langsung diusir memang. Gak ada kerjaan memang nih ekor-ekor ini pengemis. Untung warga Solo pendukung Pak Jokowi ramah-ramah ya teman-teman. Bagaimana kalau mereka galak-galak, atau bagaimana kalau ini kayak di timur atau di Medan teman-teman ya. Ada orang dari kota lain datang bikin rusuh, bikin kacau di kota kalian. Itu pasti bonyok. Saya pikir warga Solo semuanya pada sabar-sabar teman-teman ya. Aduh. Ini kayak saya waktu kecil ini. Badan Kami saya rindu, kecil, Pak. Caption adminnya adalah kami rindu Pak. Ya ini ya. Kami rindu Pak. Kangen Pak Jokowi ya. Kangen momen-momen Pak Jokowi seperti ini. kayak gini. Persis ya, saya jadi ingat waktu kecil. Hati-hati ya Pak. Kami rindu Pak. Kami rindu Pak. Balik ke mana? Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa. Tentu saja kita semua kangen dengan sosok Pak Jokowi ya, yang hari ini ya sudah mempunyai banyak waktu luang bersama dengan keluarga, jalan-jalan. Dan juga kita patut untuk menyadari bahwa pengaruh politik Pak Jokowi itu benar-benar pudar. Makanya saya melihat di beberapa kali kesempatan itu Pak Jokowi dikunjungi oleh calon wali kota, calon gubernur datang meminta restu Pak Jokowi. Dan kenapa masyarakat percaya kepada Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi itu jika dia mempercayakan orang, dia tidak sembarang percaya sama orang. Tapi dia benar-benar lihat, dia benar-benar tahu dan yakin bahwa ini orang pasti bisa melanjutkan amanatnya untuk bisa membawa daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dipimpin mereka itu menjadi lebih baik. Makanya banyak yang minta restu kepada Pak Jokowi ya. Menko Yusril sebut Presiden Prabowo menunggu DPR bahas RUU perampasan aset. Ya, ini yang sudah saya katakan bahwa Pak Prabowo mendesak DPR RI untuk mesahkan perampasan aset karena dari dulu nggak disahkan-sahkan. Jika mereka nggak musahkan teman-teman, patut dicurigai dan patut diusut ya. Wow, bentar, ini berita bagus ini ya. Baru kali ini pertama dalam sejarah gua lihat YouTube Wapres trending 1. Benarkah teman-teman ya? Mana handphone aku lagi ya? Coba kita buka di sini YouTube. Saya buka YouTube dulu teman-teman ya. Benarkah? Sebentar, ini konten saya tapi. Oke, kita klik saja YouTube. Aish, typo lagi teman-teman ya, YouTube. Kita open YouTube-nya, terus kita buka
trendingnya teman-teman ya. Kita buka mana ya untuk pilihan trending. Flip, oh ini trending, eksplorasi trending, siapa trending? Mana ya? Sekarang. Oh, 1 hari yang lalu ini ya. Wapres Gibran Raka meminta pemerintah. Mungkin ini sudah berapa hari yang lalu ya. Ini baru 14 jam sudah terganti. Berarti benar ya, pernah ada di ranking 1 untuk trending ya teman-teman ya. Ini Wapres Gibran Raka Buming, Wakil Republik Indonesia. Oh, ini akunnya ya. Trending 1 dong. Ya trending 1 gila. Ini luar biasa ya. Sepanjang sejarah ya baru kali ini Wapres YouTube trending 1. Prabowo keluar negeri titip pemerintahan ke Gibran. Ada yang sakit hati nih. Berita pemerintahan lebih menarik daripada entertainment. Betul sekali teman-teman. Kepada pemerintah daerah, Wapres Gibran tegaskan tidak ada visi dan misi selain milik Presiden Prabowo. Pernah dengar kalimat ini 5 tahun lalu pas di zaman Pak Jokowi. Selamat sampai tujuan Bapak Prabowo, jangan lama-lama ya. Oke, nanti kangen katanya ya. Oke teman-teman ya. Sepanjang sejarah baru kali ini akun Wakil Presiden Indonesia trending 1 di YouTube. Luar biasa. Berarti daya tariknya ini, charmnya begitu kuat teman-teman. Makanya ini saya bangga sama Wapres kita ya. Semakin dia ditekan, semakin dia tidak dihargai, semakin dia hina, dia diam saja. Tapi popularitasnya semakin meningkat, semakin luar biasa. Saya percaya karir politiknya akan cemerlang. Dan saya percaya suatu saat nanti Gibran dari RI 2 menjadi RI 1. Saya yakin dan percaya teman-teman ya. Ya, terus melakukan hal baik Mas Gibran. Ya, kami rakyat Indonesia akan terus mendukungnya. Biarkan para elit-elit yang sakit hati karena kalah saing dengan anak muda seperti Anda, biarkan mereka keluar sakit hati. Kami rakyat menilai kok mana orang baik, mana yang tidak, mana yang patut didukung dan mana yang tidak patut didukung. Oke ya teman-teman semua ya, semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua. Buat kalian semua yang mau pesan kaos seperti yang saya pakai, lihatlah link pembelian di sematan komentar video ini. Saya pamit dulu, see you guys on the next video and God bless you. Bye guys.